isu PMA senegara yang meninggal usai divaksinasi di internet membuat siswa Indonesia yang sudah bekerja di Taiwan Kuo Pei Ling khawatir. Hal ini juga menimbulkan kepanikan di kalangan PMA yang menyebabkan rendahnya kesediaan pekerja migran untuk divaksinasi. 群组有传说一些是打过后就有一些什么副作用啊，就严重的状况，对，所以造成他们就不想要打。 Kuo yang bekerja sebagai penerjemah dan konsultan bagi pekerja migran di yayasan mengatakan bahwa berdasarkan pengamatannya, ia menemukan alasan utama pekerja migran tidak bersedia divaksinasi berasal dari tekanan majikan yang tidak memberikan cuti istirahat. 那你如果不上班的话，那你薪资会被扣，就让他们就不想要打。 Yayasan Hope menunjukkan selain PMA sektor industri, pengasuh migran juga menghadapi masalah yang sama. Untuk itu mengimbau para majikan untuk memberikan cuti istirahat kepada PMA yang baru divaksinasi. Pemerintah juga bisa memanfaatkan perawatan jangka panjang dengan mengatur staf layanan keluarga untuk perawatan selama 1 hingga 2 hari di rumah majikan. Selain itu, yayasan juga menyarankan pemerintah membuka pos vaksinasi bagi pekerja migran yang kehilangan kontak melalui lembaga swadaya masyarakat. Menjawab saran dari yayasan, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan Biro Kesehatan Daerah dapat bekerja sama dengan LSM untuk membantu pos vaksinasi PMA melalui subsidi dana stabilitas tenaga kerja, sedangkan cuti vaksinasi PMA sektor industri disamakan dengan pekerja domestik. Majikan yang menolak akan dikenakan denda 20.000 hingga 1 juta dolar Taiwan sesuai hukum. Taiwan mencatat penambahan 9 kasus lokal pada 6 September. Semuanya berkaitan dengan kasus TK pada sehari sebelumnya, termasuk 8 orang anak dan 1 orang tua siswa. Selain itu, hari ini juga bertambah 7 kasus impor. Infeksi klaster terjadi di sebuah taman kanak-kanak di distrik Tuchen, kota New Taipei. Sumber penularan berasal dari pasutri yang terdiagnosis pada tanggal 5. Setelah suami terdiagnosis pada tanggal 4, PCR istrinya juga menunjukkan positif pada tanggal 5 pagi. Berhubung sang istri bekerja sebagai guru TK, maka 42 orang kanak-kanak beserta 10 petugas pengajar akan dipantau oleh pemerintah. TK tersebut juga ditutup dari tanggal 4 hingga tanggal 17 selama 14 hari. Kota New Taipei juga mengumumkan hasil PCR 36 warga yang pernah kontak dengan pilot IVA Air yang terdiagnosis adalah negatif. Tes PCR 28 siswa satu sekolah dengan siswa terdiagnosis juga negatif. Sehubungan sekitar 1,1 juta orang menerima SMS panggilan, jumlah warga yang melakukan pemeriksaan jadi meningkat. Menanggapi kasus pilot yang terdiagnosis setelah menerima 2 dosis vaksin, pakar medis berpendapat bisa melihat contoh pemberian vaksin ketiga pada setidaknya setengah tahun setelah menerima dosis kedua yang diterapkan di Inggris dan Israel. Tetapi hal ini dinilai masih harus dipertimbangkan agar tidak menyebabkan hilangnya sistem kekebalan tubuh. Terdapat 3 tekanan udara rendah yang terbentuk di Laut Timur Filipina pada tanggal 6 pagi. Menurut analisis Biro Cuaca Pusat CWB, gangguan berkelanjutan di seluruh zona bertekanan rendah ini berpotensi menguat menjadi taifun. Tetapi salah satu depresi tropis yang lebih dekat ke Filipina mungkin akan melemah setelah mendekati daratan. Sementara TD16 yang berjarak lebih jauh mungkin berpotensi memengaruhi cuaca Taiwan pada akhir pekan. CWB menyatakan hujan lebat akibat konveksi termar muncul di daerah pegunungan dan belahan barat pada hari Senin. Sedangkan hari Selasa hingga Kamis, cuaca akan menjadi sangat panas karena menguatnya tekanan tinggi di Laut Pasifik. Tekanan ini akan melemah pada hari Jumat yang akan memengaruhi jarak depresi tropis dengan Taiwan. Ditambah sistem tropis yang bergerak di permukaan laut, masih terdapat banyak perubahan. Tetapi masih diperkirakan mulai hari Jumat, cuaca akan tidak stabil karena permukaan Laut Timur Irland dan kawasan timur laut akan terpengaruh oleh depresi tropis. Setiap festival kue bulan atau festival pertengahan musim gugur, Asosiasi Budaya Kehidupan Shinto Xingzhongli Taoyuan selalu memblokir jalanan untuk barbeque dan menarik puluhan ribu orang untuk berpartisipasi. Acara komunitas yang besar ini digunakan untuk bersilaturahmi antar warga, tetapi acara yang telah berlangsung selama hampir 20 tahun ini terpaksa dibatalkan karena epidemi. Selain itu, area barbeque di Taman Hutousan yang memiliki 54 kompor juga dikurangi setengah penggunaannya pada masa epidemi ini. Warga yang mendaftar harus menerapkan sistem mekanisme terpadu. Kantor manajemen wisata juga mengingatkan warga yang barbeque untuk menjaga jarak saat makan dan memakai masker saat mengobrol. Taoyuan juga tidak membuka taman dan ruang hijau untuk barbeque pada tahun lalu. Kantor pengurus pertamanan mengatakan prinsip perizinan barbeque festival kue bulan untuk tahun ini masih dalam pembahasan.